Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, rumah sakit merupakan suatu tempat yang sangat identik dengan suasana angker. Jadi hari ini, aku ingin membagikan 3 cerita mistis yang terjadi dalam lingkungan rumah sakit. Cerita-cerita ini ada yang merupakan pengalamanku sendiri, dan ada juga yang aku dengar dari orang lain. Aku akan menceritakan kisah ini satu persatu, mulai dari yang paling biasa aja, hingga ke yang paling mengerikan. Cerita yang pertama ini aku alami sendiri, terjadi pada saat aku sedang menempuh masa internship di salah satu rumah sakit di Provinsi Banten. Jadi waktu itu aku sedang kebagian tugas jaga di ruangan untuk pasien-pasien dengan penyakit paru. Misalnya untuk penyakit pneumonia atau tuberkulosis. Supaya lebih mudah, kita sebut dengan ruangan X ya. Nah, ruangan X ini merupakan ruangan yang memang terkenal paling angker di rumah sakit tempatku bertugas. Banyak cerita mistis yang beredar mengenai ruangan ini, mulai dari ranjang yang bergoyang sendiri, atau terdengar suara teriakan dan tangisan, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Banyak orang yang udah pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, mulai dari petugas rumah sakit, bahkan hingga pasien. Nah, ceritanya dimulai pada saat aku sedang kebagian tugas jaga di ruangan X ini. Waktu itu kan aku sama beberapa perawat lagi nulis ya, kita lagi kerjain status pasien. Lalu salah satu pintu yang ada di ruangan tersebut, yang letaknya cukup dekat ya dengan kami waktu itu, tiba-tiba bergoyang sendiri. Padahal nggak ada angin sama sekali hari itu. Dan logikanya kalau angin itu kan biasanya hanya berhembus ke satu arah ya. Jadi antara ke depan atau ke belakang gitu. Tapi ini nggak, pintunya tuh dia mengayun. Jadi kayak ngek, 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 ngek gitu loh. Lalu pintunya kan mengeluarkan suara berderik gitu ya. Jadi otomatis aku agak kaget, aku langsung noleh dong ke arah pintu itu. Nah lalu perawatnya ada yang langsung ngomong ke aku. Oh, itu mah udah biasa dok di sini, tenang aja. Jadi ya udah waktu itu aku nggak terlalu peduliin lagi ya, kita lanjut kerjain lagi. Tiba-tiba keran wastafel itu nyala sendiri, cur airnya ngalir gitu. Nah aku mulai makin bingung kan kayak apa ini? Mungkin perawatnya juga udah agak risih ya, dia langsung ngomong kayak, Kamu jangan ganggu kita dong, kita lagi kerja loh ini. jadi dia langsung ngomong kayak gitu dan tahu nggak, kerannya mati sendiri dong. Jadi tadi dia nyala terus mati sendiri. Dan kerannya ini tuh yang model puter gitu ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau ketiup angin bisa sampai nyalain keran, apalagi matiin lagi gitu loh. Jadi yang mengayunkan pintu dan mainin keran air itu siapa? Atau apa ya? Cerita yang kedua, ini masih sama, terjadinya juga di ruangan X, ruangan yang terkenal angker di rumah sakit tempatku bertugas dulu. Nah, cerita ini aku dengar dari kakak kelasku yang waktu itu lagi jaga di sana. Jadi, ruangan X ini kan ruangan untuk pasien-pasien paru ya. Jadi kadang-kadang dokter spesialis parunya melakukan tindakan untuk pasien, misalnya pemasangan selang atau apa. Jadi waktu itu ceritanya ada seorang dokter paru yang mau melakukan prosedur WSD, itu semacam pemasangan selang untuk mengeluarkan cairan dari paru-paru ya. Nah, untuk melakukan prosedur ini kan ada asistennya tuh. Nah, kakak kelasku ini yang jadi asisten si dokter paru. Untuk melakukan tindakan ini kita perlu menyiapkan beberapa alat kayak misalnya selangnya, gunting, atau klem. Itu semuanya udah disiapin di satu kayak troli gitu ya supaya gampang diambil pada saat prosedur. Nah, jadi waktu itu dokter parunya ditemani oleh kakak kelasku dan juga seorang perawat, jadi mereka bertiga itu melakukan prosedur WSD. Waktu mereka lagi masang WSD ini, kakak kelasku ngeliat ke arah troli alat-alat tadi itu, dan dia melihat salah satu alat di sana, yaitu gunting ini ya, itu berada dalam posisi berdiri. Nah, sekarang logikanya ya, kalau gunting yang bentuknya kayak gini, ujungnya lancip, tajam kayak gini, dia tuh nggak mungkin bisa berdiri di tempat yang padat gitu loh. Troli itu kan terbuat dari besi ya, jadi dia tuh nggak mungkin bisa berada dalam posisi kayak gini. Tuh, kalau aku lepasnya dia langsung jatuh. Nah, tapi waktu itu kakak kelasku ini ngeliat guntingnya lagi berdiri, dan ini juga dilihat sama perawat yang bareng di situ. Jadi ada 2 orang yang ngeliat, nggak cuma satu. Dan nggak lama setelah itu, guntingnya jatuh. Nah sekarang, gimana caranya kita bisa menjelaskan kejadian itu?
Cerita yang ketiga. Ini cerita yang menurutku paling mengerikan ya, lumayan bikin aku merinding sih waktu dengar cerita ini. Jadi, aku mendengar kisah ini dari teman-temanku yang waktu itu sedang internship di rumah sakit lain, tapi masih satu kota dengan tempatku bertugas. Anggaplah kalau waktu itu aku di rumah sakit A, temanku di rumah sakit B, masih di satu kota gitu. Jadi ceritanya, waktu itu ada seorang dokter yang bertugas di sana, itu lagi istirahat. Kita biasanya kalau di rumah sakit tuh ada ruangan dokter gitu ya, kamar dokter. Nah, itu dokternya tuh lagi istirahat di situ. Dia lagi sendirian posisinya. Ini juga lagi siang bolong. Nah, lalu waktu beliau lagi istirahat di situ, tiba-tiba beliau dengar kayak suara orang teriakan gitu, bilang, "Panas, panas, tolong, sakit, panas." Jadi di dalam ruang dokter itu dia dengar suara kayak gitu, otomatis beliau pasti langsung keluar dong nyari sumber suaranya dari mana sih. Nah terus beliau coba ngeliat di sekeliling ruangan itu kok nggak ada siapa-siapa. Lalu beliau keluar dari ruangan itu dan ngeliat orang-orang juga nggak ada yang kesakitan, nggak ada yang lagi kepanasan atau apa. Jadi cuma kayak di dalam ruangan itu aja gitu. Waktu beliau kembali ke kamar itu lagi, suara itu masih bisa kedengaran. Suara orang-orang yang kesakitan, kepanasan, dan minta tolong tadi itu. Lalu setelah beristirahat, dokter ini kan kembali ke IGD. Lalu dokter ini nanya ke teman-temannya, kalian pernah nggak sih dengar suara orang kepanasan minta tolong di ruangan jaga dokter? Tapi teman-temannya juga bilang nggak ada yang pernah dengar gitu. Nah, versinya si dokter umum ini selesai sampai di sini. Kelanjutannya itu saat kita lagi perpisahan internship, itu kan kita ngumpul sama teman-teman dari beberapa rumah sakit tuh. Nah, jadi kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, ada yang cerita tentang cerita misteri ini. Lalu pas ceritanya selesai, ada seorang temanku yang lain itu ngomong, ruang jaga dokter di rumah sakit B itu dulu bukannya pernah ada kebakaran ya di situ. Nah, habis dengerin itu, kita semua yang ada di ruangan itu langsung merinding. Ini aku cerita juga merinding sendiri nih. Tapi ya kembali lagi ini katanya sih ya. Nah, ternyata bukan kebakaran ya teman-teman. Tapi, ruang jaga dokter di rumah sakit B itu dulunya merupakan bagian dari kamar operasi. Di mana di kamar operasi itu dulu pernah ada seorang korban luka bakar yang meninggal di sana. Mendengar cerita ini, aku jadi ingat salah satu hal yang pernah disampaikan oleh YouTuber yang aku senangin juga, itu Kisah Tanah Jawa. Nah, itu Kisah Tanah Jawa ini mengatakan bahwa ada yang namanya residual energy. Jadi kayak energi yang tertinggal di suatu tempat gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan yang bisa kita sebut dengan hantu atau arwah, tapi lebih ke arah memori dari tempat itu kali ya. Atau energi yang tertinggal itu seakan-akan kayak terputar kembali di tempat itu. Aku mungkin nggak bisa menjelaskannya dengan terlalu baik, teman-teman mungkin bisa coba cek channel Kisah Tanah Jawa untuk penjelasan yang lebih detail, oke? Jadi intinya, suara yang terdengar di ruang jaga dokter itu merupakan suara dari tragedi yang pernah terjadi bertahun-tahun silam. Memang dunia kedokteran adalah dunia yang logis dan ilmiah, tapi terkadang kehidupan kita tidak lepas dari kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Teman-teman yang punya cerita mistis yang terjadi di rumah sakit dan lingkungan kesehatan, boleh coba tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa sharing satu sama lain, oke? Siapa tahu lain kali kalau teman-teman suka dan berkenan, aku bisa membacakan cerita teman-teman di channel ini. Lalu apa teman-teman suka dengan konten misteri seperti ini? Boleh coba tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu untuk video hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.